teman-teman dokter online, sekarang kita mau bahas tentang dysmenorrhea. Nah, beberapa dari kalian pasti udah banyak yang searching tentang dysmenorrhea. Bahkan mungkin ada yang sering merasakan dysmenorrhea tiap bulannya. Dysmenorrhea adalah kondisi kram perut yang dirasakan saat menstruasi. Kondisi kram perut ini tentu tidak nyaman dan membuat emosi jadi mudah meledak. Akibatnya mood juga jadi kurang bagus dan lebih gampang marah. Dysmenorrhea ada dua, ada primer, ada juga sekunder. Kita bahas satu-satu yuk. Dysmenorrhea primer ini tidak mengganggu kesuburan karena ini juga memang bisa dirasakan oleh semua wanita. Jadi ini memang terjadi dan tidak disebabkan oleh gangguan kesehatan. Kenapa sih bisa terjadi? Ini karena pada awal-awal masa menstruasi hormon yang namanya progesteron kadarnya rendah. Nah, kadarnya dia rendah, maka kadar substansi yang namanya prostaglandin ini meningkat. Prostaglandin yang meningkat menyebabkan kontraksi otot sekitar rahim sehingga terjadilah rasa kram perut. Meskipun tidak mengganggu kesuburan, tapi ini menurunkan kualitas hidup seseorang karena biasanya jadi kurang konsentrasi, lebih gampang marah, susah diajak diskusi, dan biasanya aktivitas juga jadi terganggu. Dysmenorrhea sekunder ini terjadi karena sebuah penyakit seperti contohnya radang panggul kronis, kemudian ada polip, ada kista, ada adenomiosis. Ini adalah pertumbuhan jaringan endometrium yang tumbuh sampai di dinding otot. Kemudian ada juga endometriosis. Endometriosis ini adalah pertumbuhan jaringan endometrium di luar tempat seharusnya, bahkan bisa ke usus. Nah, inilah yang bisa menyebabkan gangguan kesuburan, bahkan kalau terjadi kehamilan bisa menyebabkan keguguran. Ciri-ciri dari seseorang mengalami dysmenorrhea sekunder akibat gangguan kesehatan tertentu adalah biasanya pasien mengeluhkan nyeri perut hebat sampai tidak bisa beraktivitas. Kemudian biasanya pasien juga mengalami volume darah menstruasi yang sangat banyak. Kalau biasanya dalam satu hari kita sekitar 3-5 kali ganti pembalut. Nah, pada pasien-pasien ini biasanya volume ganti pembalutnya sampai 8 kali, 10 kali, pokoknya lebih dari 5 kali dan sangat banyak. Kemudian biasa pasien juga mengalami pendarahan di luar jadwal siklus menstruasinya. Tips-tips yang bisa kalian lakukan di rumah adalah kalian bisa kompres perut dengan handuk hangat. Panas bisa menyebabkan relaksasi otot dan menurunkan rasa sakit. Kalian selain itu juga bisa minum air hangat, minum air jahe karena dapat menyebabkan kalian merasa lebih nyaman dan menurunkan rasa sakit juga. Kemudian olahraga. Biasanya pasien dysmenorrhea ini cenderung tidur dan maunya istirahat. Tapi sebenarnya dengan berolahraga bisa menyebabkan relaksasi otot. Kalian bisa yoga dan juga kalian bisa pilates. Kalau masih nggak tahan juga, kalian bisa minum obat anti nyeri. Tapi sebelumnya kalian pastikan makan dulu. Kapan sih perlu ke rumah sakit? Kalau kalian udah nggak tahan lagi, sakit perutnya benar-benar hebat dan ada ciri-ciri dysmenorrhea sekunder yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, itu tadi video kita hari ini. Kalau teman-teman merasa ini bermanfaat, jangan lupa buat share, like, dan juga subscribe ya. Ingat, kesehatan itu wajib, bukan pilihan. Sampai jumpa di episode berikutnya ya.